Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis yang lalu sudah diterangkan surat Al-Baqarah 24, pinten? 24, 24, 3, 24, 4 ya. Saya tidak ulangi lagi, nanti enggak cukup lagi. Nanti di bagian akhir ada petunjuk ayatnya nanti. Kita langsung masuk di 245 saja. Nah, di 245 lah, Niko. Ini nanti akan diterangkan ayat 245. Kemudian nanti petunjuk ayat dari ayat-ayat yang kemarin sudah diterangkan. Ini dari Lamongan juga gabung ini adik saya, Bunyai ini, Bunyai Pondok Pesantren, Ningrum. Nah, Alhamdulillah dari Lamongan bisa bergabung. Kita baca dulu ya, ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Sambungannya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man manza alladzi orang yang yukridullaha yukridu dia memberi pinjaman Allah pada Allah qardon hasanah pinjaman yang baik ya. Dia memberi pinjaman itu bahasa Arabnya aqrada yukridu pinjamannya namanya qardun. Maka di dalam istilah pinjam meminjam dalam bank-bank syariah itu disebut qard, itu bahasa Arab artinya pinjaman. Fayudha'ifahu maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya, tangannya lahu baginya, ada'afan berlipat-lipat. Ada'af ini jamak, kalau cuma satu itu dikfun, kalau banyak ada'afan berlipat-lipat, katsirotan yang banyak. Katsirotan ini istilahnya menjadi naat ya atau sifat. Dia pakai mu'anas karena yang disifati jamak. Namanya jamak taksir. Ada'af itu jamak. Jamak taksir. Taksir. Bukan taksir, taksir. Nah, maka dia dianggap mu'anas. Sehingga naatnya atau sifatnya dimu'anaskan. Ada'afan katsirotan. Nah, bukan katsiron. Tapi katsirotan. Terjemahan secara keseluruhan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Ini kalau dalam terjemahan di Kemenak itu dalam kurung, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Bapak Ibu sekalian, ini saya akan terangkan dari tiga penjelasan ya. Satu, munasabatul ayatnya. Munasabatul ayat artinya keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Kemudian nanti yang kedua ada sababun nuzul.
Dan yang ketiga tentu tafsirnya atau penjelasannya. Saya mulai dari munasabatul ayat, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ini saya temukan di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh. Di Aisar juga sama, ada di As-Sa'adi juga sama, tapi ini saya ambilkan dari tafsir yang lain, yang isinya hampir hampir kurang kurang lebih sama. Jadi kalau ayat sebelumnya itu perintah tentang jihad, tentang berperang, ya. Wal yuqatil fi sabilillah. Kemarin itu waqatilu fi sabilillah kan. Perintah supaya kita itu berperang di jalan Allah. Nah, perang itu membutuhkan bekal. Membutuhkan bekal. Oleh karena itu, maka setelah ada perintah berperang, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah. Ini dalam arti kan perintah untuk berinfak. Nanti akan diterangkan maksudnya ya. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Meskipun nanti dalam keterangannya ada banyak penjelasan. Tapi yang secara umum yang namanya bukan harta pada Allah itu artinya harta itu dikeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah. Khususnya adalah untuk kebutuhan berperang atau berjihad, untuk kebutuhan berjihad. Kalau pengertian jihad itu bisa dalam arti sempit, berperang, bisa dalam arti luas untuk semua kepentingan menegakkan jalan Allah. Baik jihad dalam arti perang maupun jihad dalam arti umum itu semua membutuhkan dana. Membutuhkan dana, membutuhkan uang, lalu digunakan untuk semua hal yang berhubungan dengan perjuangan itu. Nah, itulah munasabahnya. Karena itu maka setelah adanya perintah berperang, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah.